Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa siswi SMA N1 Cibadak, khususnya kelas 10 IPS 1 sampai 10 IPS 4. Minggu lalu Bapak sudah menugaskan kalian semua untuk mengerjakan tugas pada materi eksponen, yaitu tugas 1 dan tugas 2. Kali ini Bapak akan membahas terlebih dahulu tugas 1. Oke, langsung saja kita bahas atau kita lihat soalnya. Soal pada tugas 1 yang pertama dan kedua yaitu adalah selesaikan dengan menulis faktor perkaliannya. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, kita harus mengetahui dulu definisi dari bilangan berpangkat ini. Jika ada A pangkat N maka sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Nah, sebagai contoh, A jika ada contoh pertama, jika ada A pangkat 5 maka sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak 5 kali. Lalu jika ada misal 2 pangkat 3 yaitu maka sama dengan 2 kali 2 kali 2. Nah, hasil dari 2 kali 2 kali 2 pangkat 3 itu adalah sama dengan 2 kali 2 kali 2, maka jadi hasilnya 8. Dan jika ada 3 pangkat 2 maka 3 dikalikan 3 sebanyak 2 kali, 3 dikali 3 hasilnya itu 9. Nah, ini adalah contohnya. Oke, kita langsung kerjakan pada soal. Dalam soal itu ada soal pertama 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sesuai definisi adalah berarti 2 dikalikan sebanyak 6 kali. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sejumlah 6 kali. Hasilnya ini berapa? 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16, 16 dikali 2 32, 32 dikali 2 64. Jadi hasilnya 64. Soal nomor 2 yaitu di soal nomor 2 banyak yang keliru. Kenapa? Karena salah menuliskan soal. Tidak min sepertiga pangkat 3, padahal yang ditugaskan adalah soal yang min sepertiga pangkat 3. Oke, di sini berarti kalau ada min sepertiga pangkat 3 yaitu min sepertiga kali min sepertiga kali min sepertiga sebanyak 3 kali. Nah, kita sudah mengetahui bahwa ini ada perkalian negatif, angka negatif. Berarti ini jika min sepertiga kali min sepertiga kali min sepertiga, min dikali min positif, positif dikali min positif, min kali min positif, positif dikali min yaitu min. Berarti di sini pasti jawabannya itu adalah min atau negatif. Nah, bawahnya yaitu 1 dikali 1 dikali 1 1. Ini 3 dikali 3 dikali 3 berapa? 27. Jadi jawabannya min 1 per 27. Nah, kita ke nomor 3 yang ditugaskan. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita harus ingat atau bisa menggunakan sifat-sifat dalam eksponen ini. Sifat-sifat dalam eksponen ini tentunya akan berguna untuk menyederhanakan soal-soal bentuk seperti ini. Salah satunya. Langsung saja kita jawab. Kita tulis lagi soalnya.
pangkat 6 per X pangkat 3 Y pangkat 2 dipangkatkan 3 dipangkatkan 5. Ini sama dengan yang pertama, X pangkat 5 per X pangkat 3 Y pangkat 6 per Y pangkat 2. Maka kita akan gunakan sifat eksponen yang nomor 2, yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contohnya, jika ada X pangkat 5, jangan X pangkat 5, X pangkat 7, jika ada X pangkat 7 per X pangkat 4, ini sama dengan X pangkat 7 dikurangi 4 sama dengan X pangkat 3. Atau untuk contoh, jika ininya angka, sudah jadi angka 2 pangkat 6 dalam bentuk angka per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 3. Atau 2 pangkat 3 itu berapa? 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Nah, itu adalah contoh dari sifat tersebut. Nah, ini berarti X pangkat 5 dikurangi 3 dikali Y pangkat 6 dikurangi 2. Nah, untuk yang pangkatnya, ketika dipangkatkan, kita menggunakan sifat yang ini. Nomor 3, sifat nomor 3, A pangkat M di pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Pangkatnya dikalikan. Contohnya seperti ini. Misal, contoh, jika ada Y pangkat 2 pangkat 5, maka sama dengan Y pangkat 2 dikali 5. Jadi Y pangkat 10. Seperti itu. Maka yang ini menjadi 3 pangkat 3 kali 5. Ini hasilnya X pangkat 5 dikurangi 3 jadi X pangkat 2. Y pangkat 6 dikurangi 2 jadi Y pangkat 4. 3 dikali 5 jadi 15. Nah, dari sini sudah selesai belum seperti ini? Belum. Ini belum menjadi bentuk paling sederhana. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat yang nomor 4, yaitu A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, misal XY pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 kali Y pangkat 3. Atau misal bisa dalam bentuk angka. Kalau dalam bentuk angka misalkan 2 dikali 3 pangkat 4 misal, maka 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Itu. Nah, jadi ini jawabannya X pangkat 2 dikali 15 kali Y pangkat 4 kali 15 itu sama dengan X pangkat 30 kali Y pangkat 60. Jadi jawabannya adalah X pangkat 30 dikali Y pangkat 60. Soal selanjutnya yaitu menentukan nilai dari 64 pangkat 1 per 3 dikali 25 pangkat min 1 per 2. Nah, sebelum kita menggunakan sifat-sifat yang ada di sini, kita ubah dulu 64 dan 25 itu ke dalam bentuk pangkat. Kita tulis dulu sebentar soalnya. 64 pangkat 1 per 3 kali 25 pangkat min 1 per 2
itu sama dengan. Nah, 64 ini kita ubah ke dalam pangkat. Banyak siswa yang menggunakan pangkat 2 pangkat 6, tapi boleh juga menggunakan pangkat 4 pangkat 3, sama saja sesuai kebutuhan. Bapak kali ini akan menggunakan 4 pangkat 3. 64 itu sama saja dengan 4 pangkat 3. Kenapa sama saja dengan 4 pangkat 3? Karena jika 4 pangkat 3 dihitung nilainya itu 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4, 16. 16 dikalikan 4 yaitu 64. Nah, adapun 25 yaitu kita pangkatkan 25 pangkat 25 itu kita pangkatkan menjadi 5 dipangkatkan 2 pangkat min 1/2. Nah, di sini kita baru menggunakan sifat-sifat eksponen ini. Nah, ini kita menggunakan sifat yang nomor 3, yang A pangkat M dikali A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, ini karena pangkat dipangkatkan artinya kita kalikan pangkatnya. Itu 4 pangkat 3 dikali 1/3 dikali 5 pangkat 2 dikali min 1/2. Ini 3 kali 1/3 1, jadi 4 pangkat 1. 5 pangkat 2 dikali min 1/2 yaitu min 1. Nah, di sini apakah sudah dalam bentuk sederhana? Belum, karena 5 pangkat min 1 ini masih bisa diubah dengan sifat eksponen yang nomor 6. Jika ada A pangkat min M sama dengan 1/A pangkat M. Jika contohnya seperti ini, jika ada A pangkat min 2, M-nya itu min 2, M-nya itu 2, maka sama dengan 1/A pangkat 2. Jadi, untuk yang ini 4 pangkat 1 itu ada 4, 5 pangkat min 1 itu adalah 1/5. Jadi, jawabannya 4 kali 1/5 yaitu 4/5. Cukup sampai di sini saja dalam bentuk pecahan. Nah, soal terakhir yaitu sederhanakan dan nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Dalam bentuk pangkat positif. Jadi pangkatnya itu harus diubah ke dalam bentuk positif. Soal ini mirip-mirip dengan soal nomor 3. Ya, langsung saja. Sini soalnya kita tulis lagi 3A pangkat 2 kali B pangkat min 3 per A pangkat min 5 kali B pangkat min 2. Ini sama dengan, nah, kita gunakan pertama ini ada A pangkat 2 per A pangkat min 5 B pangkat min 3 per B. Kita gunakan sifat yang ini, A pangkat M per A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi, ini 3 A pangkat 2 dikurangi minus 5. Lalu kali B pangkat min 3 dikurangi 1, karena B ini pangkat 1. Pangkat min 2. Ini 3A dikurangi minus 5 yaitu 7, jadi 3A pangkat 7. Ini minus 3 dikurangi 1 jadi B pangkat min 4. Pangkat min 2. Setelah ini kita gunakan sifat yang nomor 4. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Nah, karena ini pangkatnya min 2, maka jadi 3 pangkat min 2, 3 pun ikut A. 3 pangkat min 2 itu hasil dari 3, ini kan 1, 3 pangkat 1, 1 kali min 2 yaitu 3 pangkat min 2. Untuk A-nya A pangkat 7 kali min 2. Untuk B-nya 4 kali
B pangkat min 4 kali min 2. Jadi ini 3 pangkat min 2, ini A pangkat min 14, ini B pangkat 8. Apakah dari sini sudah selesai? Masih belum, karena dalam soalnya diarahkan untuk dalam bentuk pangkat positif. Nah, ini ada 2 yang mempunyai pangkat negatif. Nah, setelah itu maka kita gunakan sifat ke-6. Jadi 1/3 pangkat 2 kali 1/A pangkat 14 kali B pangkat 8, atau sama saja dengan B pangkat 8 per 3 pangkat 2 itu berapa? 9 kali A pangkat 14 gitu. Nah, itu semua cara pengerjaan soal-soal pada tugas 1. Selanjutnya Bapak akan membahas, setelah ini Bapak akan membahas soal dari tugas 2.